Kita lanjut ke resep selanjutnya ya, karena mau lebaran. Jadi banyak yang request kita untuk membuat cecah raya. Bahan dasarnya adalah dari daging. Ini daging, 1 kilo daging nih, dan sudah saya lumuri dengan garam dan jeruk nipis ya, udah ada setengah jam lagi. Kemudian ini ada jantung sapi ya, ini jantungnya tadi setengah kilo. Kemudian ini ada hati sapi ya, hatinya juga tadi setengah kilo. Jadi ini 1 kilo daging, kemudian ini setengah kilo hati, setengah kilo jantung sapi. Kemudian ini yang membuat dia disebut dengan cecah raya ya. Jadi kulit ini merupakan salah satu ujung tombak daripada cecah ini ya, karena ini ciri khasnya adalah kulit ya, kulit sapi. Kalau dulu besok lebaran, hari ini orang pada bikin cecah yang kegunaannya diantarkan kepada orang-orang tua kita atau sesepuh-sesepuh kita atau kakak-kakak yang tertua daripada kita. Nah, kulit ini sudah saya bakar tadi, nih dibakar pakai teflon seperti ini ya, supaya rasanya adalah bahasa Gayo sengam, arti ada ciri khas wanginya itu dari kulit ini ya. Nah, kemudian tadi hati, kemudian daging, kemudian jantung tadi ya, ini saya didihkan airnya ya, sudah saya rebus. Kemudian untuk perekat dari rasa ini kita masukkan daun salam 3 lembar ya. Kemudian ini ada daun jeruk 2 lembar, kemudian jahe ya, jahe 1 ruas jari ya, kemudian bawang putih 1 siung, kita hancurkan atau kita geprek ya. Kemudian nanti kita tambahkan garam dan ini direbus. Kenapa harus bersih? Karena kaldu ini nanti untuk dijadikan sebagai kuahnya sedikit ya, dengan uing campurannya ya. Jadi ini direbus dulu, nanti kaldunya kita akan gunakan untuk mengaduk ya daripada cecah ini. Jadi kaldunya digunakan dan dicampur nanti dengan uing. Adapun bumbu-bumbu daripada cecah raya ini ya, pertama ada lada, tidak pakai cabai. Ladanya ini tadi 2 sendok makan ya, 2 sendok makan seperti ini ya. Kemudian ini ada ketumbar ada juga 2,5 sendok makan, ini saya rendam sebentar ya. Kemudian ada serai ya, ini serai 5 batang nih. Kemudian ini lengkuas ya, bisa ditambahkan bisa dikurangi, karena apa, kalau nanti mungkin yang 1,5 kilo 2 kilo tadi saya tidak aduk semua dulu ya, hanya untuk sedikit saja dulu untuk untuk sore ini barangkali ya. Jadi segini lengkuasnya, yaitu kurang lebih ini 1 on. Dan kunyit ya, kunyit harus memang betul-betul ada. Kenapa? Karena supaya menghilangkan rasa-rasa daripada amis barangkali ya. Kemudian ini ada bawang putih 6 siung ya, yang besar. Kalau dihabiskan itu semua diaduk, ini semuanya ya. Nih. Kemudian bawang merahnya banyak ya. Ini ada 14 siung. 14 siung besar ya, ini 14 sampai 15 siung. Kemudian nanti ada garam. Bumbu utamanya lagi adalah kelapa gonseng, ini 4 on ya, 4 on dari 2 kelapa tadi, lebih kurang ini hasilnya. Kemudian ini ada uing ini pohon uing, ada pohon uing ya. Kemudian caranya ini yang sudah jadi tadi, jadi gini seperti ini, dikesek seperti ini. Nah, nanti hasilnya ini kita rendam nih, hasil dari kesekan ini tadi ya, ini nih ya, ini kita rendam atau kita rebus dengan air panas mendidih, kemudian kita diamkan lalu kita remes-remes seperti ini. Nah, nanti baru dimasukkan ke adukan cecah tadi. Kemudian selain itu, kalau cecah raya itu yang bedakannya ya, dia tidak pakai
apa namanya, jahe. Kalau dia pakai jahe rasanya pahit karena ini bumbu mentah sebenarnya ya, bumbunya mentah, tidak direbus, tidak digoreng, tidak digonseng ya. Jadi tidak pakai jahe. Kalau jahe itu biasanya pahit dia, jadi tidak masuk untuk bumbunya ya. Itu ala Anan Kli dan orang Brebes. Nah, sebagai asamnya ini jeruk nipis ya, ada jeruk nipis, ini jeruk nipis. Kemudian nanti ada khasnya itu juga ya, bawang tabur, ditabur bawang mentah yang diiris-iris kecil seperti ini ya. Ini nanti untuk setelah diaduk, nanti saya akan praktek setelah diaduk, setelah dagingnya matang ya. Ini sejumlah 5 siung ya, 5 siung yang besar. Nah, itu yang kira-kira untuk bumbu daripada cecah raya ala Anan Kli atau orang Besen sana ya. Ini saudara-saudaraku ini ya. Ini bumbu tadi sudah kita blender ya. Serainya juga di blender semuanya ya. Terus apa namanya, memblendernya ini jangan pakai air dingin atau air mentah ya. Jadi air mateng yang sudah mateng untuk air memblendernya. Kemudian ini kenapa seperti ini, ditanakin dulu sebentar saja supaya tidak lama banget ya. Kalau dulu tidak ditanak begini ya, jadi seiring berkembang zaman, kemajuan, pengetahuan. Nah, ini tidak ditumis, cuman ditanakin aja. Nah, nanti dia agak udah tanak baru kita aduk dengan cecahnya dan masukkan asam dan garamnya. Ya, jadi sampai tanak saja, sampai tanak. Ini daging hati dan jantung tadi sudah matang ya, dipotong-potong dadu seperti ini ya, jangan terlalu kecil nanti kelelep dengan kelapa konsengnya. Ini tadi kikil yang 1 kilo tinggal segini ya, atau kulit tadi. Nah, habis dibakar dicuci ya saudara-saudara ya. Nah, dicuci, kemudian jangan dengan air mentah, dengan air yang sudah matang, disaring saja ya. Kemudian bumbu yang tadi banyak tadi nggak semua dimasukkan, jadi sedikit-sedikit aja diaduk untuk makan sekarang, untuk besok pagi begitu kalau lebaran ya. Jadi ini bumbu yang tadi sudah selesai, kemudian udah tanak ya, tadi kan ditanak sama saya tadi di apa namanya, ditanakin, tidak pakai minyak, tidak pakai apa-apa nih seperti ini. Kemudian kita masukkan garam ya, tidak terlalu banyak karena ini bulan puasa, jadi takutnya nanti asinan ya. Kemudian ini kita masukkan bumbu inti tadi ya. Bumbu inti tadi adalah kelapa gonseng. Ini 1 yang tinggi begini nih. Oke. Terus seperti ini. Mohon maaf saudara-saudara BWN yang belum tahu, kalau yang sudah tahu saya tidak menggurui, yang sudah paham ya. Mungkin hanya menambahkan saja, kalau membuat apa namanya cecah ini ya, jangan sampai ada pakai penyedap gitu ya, jangan sampai ada memakai santan. Kalau yang di Brebesen nggak ada santan yang aslinya. Kemudian jangan juga memasukkan daun jeruk purut ya, karena di rebusan tadi sudah kita untuk mengalir saja. Kemudian ini tadi sudah ini uing tadi, uing nih, nah ya sudah disiram. Kemudian dimasukkan ke mari. Ini yang disebut dengan tingkem nituke. Inilah tadi yang untuk emak, untuk orang asam lambung. Setelah selesai puasa, 29 hari puasa, nah orang tua kita, anan-anan kita terdahulu membuat cecah ini karena ada wing tadi dikatakan bahwa itu adalah untuk tingkem nituke karena dia sepet kelat bahasa Gayo ya. Tapi kalau nggak ada uing, ini nggak ada uing, nih tidak ada uing ya. Kalau kebetulan di Pondok Gede ada uing ya, ditanam tetangga kita, ini gampang, hidupnya juga gampang ya. Kemudian kalau tempat lain tidak ada, boleh daun jambu klutuk atau ulung gelime ya. Ini sudah rata ya, rasanya juga seperti ini sudah ya. Nanti apa namanya, pas berbuka nanti baru kita tahu rasa sebenarnya, kayaknya ini sudah rata ya. Kalau tidak ada yang mau memakai bawang sebagai taburannya, ciri khasnya ya, kemudian kita pisahkan dulu ya. Jadi semua bisa kita lainkan ya. Nah,
yang tidak pakai bawang mentah, kita taburkan bawang merah, bawang goreng ya. Ini dia nih ya. Kemudian ini dimasukkan ke sini. Nih bawang taburnya, ciri khasnya nih ya. Nih seperti ini. Nah. Ya. Kemudian jadi tidak kering ya, karena ada tadi uing tadi yang untuk obat emah barangkali apa untuk orang tua zaman dahulu atau disebut dengan tingkong itu dulu ya. Nah, jadi agak berkuah, jangan kering. Kalau kering nanti seperti apa itu ya. Jadi agak berkuah kalau ini ala anan kle loh ya. Nah, jadi taruh bawang goreng seperti ini. Nah, selesai sudah untuk tadi masukkan. Nah ini kaldu tadi ya, kita pisahkan, kita masukkan ke sini. Ini untuk penyedapnya ya. Ini kaldunya masuk. Tambah 3 lagi berapa losengnya. Ini masuk daun apa namanya jeruk nipis ya. Jeruk nipis tadi 2 ya. Nah, sudah selesai saudara-saudara BWNI ya, seluruh pelosok tanah air Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa mencoba, minimal kita wariskan kepada anak keturunan kita, mantu kita, supaya warisan tradisional ini tidak akan pernah hilang dari negeri kita ini. Kalau bukan kita yang membudayakan makanan tradisional ini, siapa lagi yang membudayakannya? Oleh karena itu, selamat mencoba. Ini yang tadi tidak pakai bawang bawang ya. Ini yang pakai bawang tabur tadi. Jadi selesailah untuk membuat cecah pada hari ini. Karena kami selamat berbuka puasa, dicoba nanti H-1 Lebaran ya. Jadi supaya besoknya kita bisa mengaduk cecah. Setiap tamu yang datang, setiap saudara yang datang kita suguhkan. Kemudian terima kasih atas perhatiannya, tonton video ini sampai selesai. Kemudian jangan lupa like ya, tekan tombol like, kemudian share ke teman-teman atau saudara kita, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, berizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.